Halo teman-teman, kembali lagi di acting review dari aku aktor. Setelah kemarin kita sempat ngebahas film Hillbilly Elegy yang bisa teman-teman tonton acting reviewnya, ya. Kemudian kita juga sempat udah bikin acting review Marinis Black Bottom, ya. Teman-teman bisa nonton, ada banyak acting review yang udah kita bikin, tapi kayaknya video baru beberapa aja. Nah, ini adalah acting review yang ketiga yang ada videonya, ya. Di acting review kali ini kita akan membahas sebuah film yang baru saja rilis beberapa hari yang lalu. Ini sebuah kasus yang cukup jarang terjadi di Aku Aktor, ya. Kita jarang sekali merilis sebuah film yang mereview sebuah film yang baru rilis. Tapi kayaknya film ini nggak kita review segera. Gatel banget nih. Ini adalah sebuah film dengan judul The White Tiger. Kalian udah nonton belum film ini? Hmm? Kalau kalian belum nonton, segera ditonton film ini karena film ini wajib banget ditonton. Jadi The White Tiger ini adalah sebuah film yang diproduksi oleh Netflix dan disutradarai oleh Ramin Bahrani. Mungkin agak jarang dengar nama itu, ya, tapi kita nggak akan bahas soal siapa si Ramin Bahrani ini, ya. Film ini dapat banyak review positif banget di Rotten Tomatoes. Misalnya dia dapat nilai 90%. Dan sayangnya bukan itu alasan kami menonton The White Tiger, ya. Bukan karena itu. Justru kami menonton film ini, kami udah masukin film ini di my listnya Aku Aktor gitu. Jadi dia udah memang jadi daftar yang bakal kita tonton nih. Karena ada beberapa kanal berita yang menyebutkan bahwa permainan si aktornya, Adarsh Guraf, dia aktor yang nggak begitu terkenal, ya, nggak begitu dikenal. Meskipun dia sempat main di My Name Is Khan kalau nggak salah. Jadi Khan muda kalau nggak salah. Nah, dia berhasil memukau banyak pihak. Nah, itu alasan kami kenapa kita harus nonton film ini. Meskipun kami eh agak menjaga diri, kami jelas tertarik tapi enggak begitu berekspektasi tinggi di aktor ini. Kenapa? Karena kita nggak mau dikecewakan dong, ya. Karena kita harus berekspektasi, kemudian kita jadi dikecewakan, kita nggak mau. Tapi setelah menonton film ini kita tercengang, asli. Saking tercengangnya kami memutuskan untuk segera membuat acting review dari film ini. Ya seperti yang kami bilang, ya, ini jarang banget kita bikin. Baru rilis udah Rabu udah rilis aja acting reviewnya, ya. Tapi kita harus segera bikin. Jadi gimana sih sebenarnya permainan si Adarsh Guraf di The White Tiger ini? Kita akan masuk ke acting reviewnya. Ada bumper nggak nih, ya? Nggak ada kayaknya. Oke. Yang pertama kita jelas akan ngebahas soal fisiologis dari si karakter ini. Di film ini si Adarsh Guraf ini bermain sebagai karakter yang namanya Balram Halwai. Kalau kita ngelihat capaian fisiologisnya, kita nggak bisa bilang ada banyak perubahan. Bahkan kami bisa bilang perubahannya sebenarnya tidak banyak, ya. Untuk bentuk fisik dasar, artinya ketika tubuh itu diam, tubuh si karakter itu diam, kita nggak bisa ngelihat bentuk tubuh yang berubah nih dari bentuk tubuh si Adarsh Guraf dan bentuk tubuh si Balram. Itu kayak nggak ada perubahan gitu. Nggak ada pun, mungkin tidak sangat signifikan. Misalnya cara cara berdirinya masih sama, kemudian masih bentuknya masih cara berdirinya, ya, bentuknya masih sama, bentuk torsonya ketika diam dia juga tidak banyak berubah. Tapi yang menarik adalah laku tubuh dari karakter ini yang berubah. Coba kalian perhatikan baik-baik. Di sepanjang film, hampir selalu muncul laku tubuh di mana dia sering menyembunyikan tangannya ke belakang. Nah, itu kami rasa merepresentasikan karakternya yang sepertinya berusaha dibuat memiliki kesan misterius tapi sekaligus sederhana dan loyal. Bentuk bentuk tangan di belakang dan badan yang kemudian jadi condong agak ke depan, lalu leher yang suka agak miring entah ke kiri atau ke kanan, memberikan kesan baik pada karakter ini kalau kita melihatnya dari depan. Tapi kalau kita melihatnya dari belakang, kesan misterius akan muncul dari karakter ini. Ditambah lagi ketika bentuk tubuh itu hampir hanya selalu muncul ketika dia berhadapan dengan majikannya. Coba perhatikan baik-baik. Pokoknya setiap kali si Balram berhadapan dengan si majikan, siapapun itu, mau Ashok, bapaknya, Pinky, atau orang-orang yang ada di atasnya, dia pasti akan selalu menyembunyikan tangannya di belakang. Hampir semuanya.
akan selalu menyembunyikan tangannya di belakang, atau hal-hal yang lebih besar darinya, pasti tangannya akan disembunyikan di belakang. Nah, berbeda ketika dia berhadapan dengan orang yang setara dengannya. Nggak ada laku tubuh itu. Justru laku tubuhnya cenderung angkuh gitu, tangannya cenderung di samping. Nah, laku tubuh itulah yang kemudian kami rasa paling menarik. Kemudian ada juga senyumnya si Balram yang sering kali muncul di karakter ini dan berhasil melengkapi kesan karakter yang misterius. Kami nggak bisa bilang kalau karakter ini berbohong ya. Karena karakter ini menjalani semua kehidupannya tanpa mengada-ngada. Coba deh dicek. Balram bener-bener belajar nyetir untuk bisa jadi supir. Bener-bener mengatakan di mana dia berasal tanpa menyembunyikan apapun. Jadi kami rasa karakter ini sebenarnya sedang tidak berbohong atau bahkan merencanakan kebohongan. Seenggaknya di awal sampai pertengahan film ya. Tapi laku tubuh yang kami bilang di atas tadi membuat kami berpikir kalau akan ada sesuatu yang tumbuh dan mengejutkan dari si Balram. Oke. Kemudian kesan lain yang bisa kita dapatkan dari laku tubuhnya adalah kesan pelayan yang sangat kuat dan kesan setia yang menempel lekat di karakter ini. Kami rasa kesan itu berhasil muncul karena pemahaman yang kuat atas tujuan karakter. Menurut kami, sejauh pembacaan kami ya, tujuan dari karakter ini adalah ingin kaya, itu aja sebenarnya. Ingin lepas dari kemiskinan yang membuatnya terkungkung dan siap dibunuh seperti ayam jago dalam tempat penjagalan ayam. Seperti yang dia bilang di dialognya. Nah, masih di laku tubuh, selain tubuhnya yang condong ke depan dan jadi membuatnya terlihat sedikit ke bawah, kepalanya yang cenderung menjorok ke depan, kayak kura-kura itu, memperkuat karakter yang punya rahasia besar atau punya rencana besar dalam hidupnya yang gak semua orang tahu, bahkan penonton. Kami yang berdiri sebagai penonton tahu dia punya sesuatu yang besar, tapi kami nggak tahu itu apa. Setelah kami pikir-pikir, Balram itu sama persis kesannya seperti judul film ini, yaitu The White Tiger. Jadi Balram punya kesan buas yang ditutupi dengan kesan putih yang bersih sekaligus menakutkan. Itu si Balram. Lalu jika diperhatikan baik-baik, beberapa laku tubuh Balram memang punya adars, punyanya si Adars Guraf. Misalnya bentuk mulut Balram yang kami rasa sama dengan si Adars. Bentuk mulut bagian kirinya seperti agak ditarik. Tapi satu hal yang membuat kami sadar dari permainan Adars adalah kombinasi antara laku tubuh si aktor secara personal dan laku tubuh karakter yang membuat kesan yang dibutuhkan Balram jadi semakin kuat. Kombinasi tubuh Balram dan Adars inilah yang membuat kesan tenang, baik, tapi penuh rahasia besar muncul di karakter ini. Kami sempat berpikir, apakah laku tubuh Balram adalah laku tubuh kebanyakan orang desa di India? Kenapa kami berpikir begitu? Ketika adegan Balram kecil, kami melihat laku tubuh yang sama saat dia berhadapan dengan gurunya di ruang kelas. Tangannya ke belakang, badannya condong ke depan, lehernya agak menjorok ke depan. Laku tubuh ini relevan dengan laku tubuh Balram dewasa. Pertanyaannya adalah, apakah ini direncanakan sama si Adars dan si sutradara atau tercipta begitu saja? Kalau ini tercipta begitu saja, maka pertanyaannya berkembang. Apakah si aktor cilik itu yang jadi Adars cilik menciptakan bentuk tubuh itu, atau itu memang bentuk tubuhnya sehari-hari yang kemudian membuat kami menaruh curiga bahwa bentuk tubuh Balram yang diciptakan Adars Guraf adalah bentuk tubuh kebanyakan orang India. Kami tentu harus bincang aktor dengan Adars ya. Dan masih bicara soal kesan karakter ini yang muncul begitu kuat karena laku tubuh yang kami bilang di atas, kami mencoba mencari tahu kenapa laku tubuh Adars yang macam itu membuat kami berpikir karakter ini punya hal besar yang akan dia sembunyikan. Kami lalu berpikir nih, sepertinya itu muncul karena di adegan awal kita sudah melihat Balram yang eksentrik, seram, gondrong dengan kumis yang unik di awal. Ditambah lagi pada adegan awal itu kami melihat Balram itu udah memiliki pandangan mata yang membunuh dalam tanda kutip. Rasa-rasanya kemunculan Balram di awal itu membuat kami berpikir bahwa karakter ini sepertinya punya sesuatu yang sedang dia sembunyikan. Lalu kita ngebahas soal emosi dan reaksi si karakter Balram di The White Tiger. Kalau soal capaian fisiologis yang kami bilang tadi, kita nggak bisa bilang sangat signifikan perubahannya. Tapi yang jelas berhasil memunculkan kesan yang sesuai sekaligus menarik.
Sementara untuk capaian emosi dan reaksi, kami merasa aspek ini jauh lebih menarik daripada capaian fisiologis yang sudah menarik itu. Coba perhatikan adegan ketika Balram main game sama si Ashok. Ada respon kecil tapi sesuai dengan peristiwa. Sesuai dengan peristiwa, sesuai dengan karakter, dan dijalankan dengan tepat. Di adegan itu ada momen Balram diminta duduk sejajar dengan tuannya, tapi kemudian ia melihat ke arah kursi. Kita lihat dia ngelihat ke arah kursi bentar. Kemudian dia menyadari kalau dia sejajar dengan tuannya dan langsung kembali duduk di bawah. Balram tahu dia nggak boleh ada di posisi yang sejajar dengan majikannya. Balram juga kami rasa dibangun sebagai karakter yang merespon dan berpikir dengan cara cepat. Coba perhatikan adegan pas dia tiba-tiba secara nggak sengaja nyentuh mata dan leher bagian belakang ketika dia nganter majikannya ke kampung halaman si Balram itu. Kita bisa menangkap kalau sebenarnya gerakan itu biasa aja, normal. Tapi ketika si majikan merespon lain, Balram merespon iya dengan cepat. Di momen itulah Balram menunjukkan kemampuannya membangun kebohongan dengan cepat. Senyuman kecilnya muncul. Kemudian dia sempat ngelihat ke arah spion dan menikmati dua orang yang berhasil dia tipu dan melihat keluar mobil lalu melakukan kebohongan yang sama. Nah, ini cara menjalankan respon yang baik, tepat, dan menarik, dan memperkuat kesan kalau ini agak aneh nih karakternya nih. Oke, kemudian coba perhatikan adegan ketika dia selesai mencuci mobil setelah adegan nabrak lari itu. Kemudian dia tidur di kamar yang penuh dengan kecoa. Di adegan itu kita bisa ngeliat senyuman yang begitu jujur. Seperti apa yang dikatakan Balram di dialognya, dia puas karena sudah menjadi pelayan yang baik dan setia. Nah, kesan baik dan jujur muncul di karakter ini. Meskipun kami ngerasa something big and shocking gonna be happen. Adegan inilah yang kemudian membuat kami bisa bilang bahwa Balram ini sebenarnya adalah lelaki yang sangat jujur dan baik. Baik banget, jujur banget. Tujuan awal dari karakter ini mungkin adalah menjadi pelayan yang baik aja. Itu aja cukup buat dia. Meskipun pada perjalanan film, karakter ini mengubah tujuannya karena satu dan lain hal yang terjadi padanya. Itu. Kemudian coba perhatikan adegan yang menurut kami paling menarik ya. Yang paling intens, paling menarik, perjalanan emosinya paling menarik itu ketika dia membaca surat pernyataan kalau si Balram harus mengakui bahwa dia adalah pelaku tabrak lari. Di adegan itu kita bisa melihat emosinya intens dan tumbuh dengan sangat baik. Kita bisa melihat tampilan yang cerah di awal karena dia sempat merasa berhasil menjadi pelayan yang baik dan berhasil berarti untuk majikannya. Lalu perlahan meredup, kemudian gak percaya, hingga akhirnya kecewa yang teramat sangat. Kita bisa ngelihat ya, matanya begitu kuat menggambarkan perasaan itu. Menariknya lagi, Balram menahan semua emosi yang sebenarnya terjadi di dalam pikiran dan perasaannya. Karena sekali lagi, dia itu pelayan yang baik. Atau pada momen itu, berusaha menjadi pelayan yang baik. Kemudian setelah dia menandatangani pernyataan itu, kita bisa melihat emosi yang luar biasa kuat dari Adars. Dari matanya, ketika selesai tanda tangan ya. Dari matanya kita bisa ngelihat ada emosi yang kompleks yang dirasakan si karakter. Kita juga bisa melihat ada vibra yang kuat banget dari si Adars ini. Dengan pilihan angle kamera close up kayak gitu, kami rasa kesan atau vibranya jadi semakin kuat gitu. Kami sempat berpikir bahwa awalnya tujuan Balram itu adalah keluar dari kandang ayam jantan dan tidak dikorbankan kayak yang kami bilang tadi. Tapi di adegan ini Balram justru menjadi ayam jantan itu sendiri. Dia dikorbankan. Menarik sekali kan? Lalu adegan ketika dia marah di pasar intens dan menarik. Ledakannya yang sedari tadi dia sembunyikan dan ditahan hampir keluar semua di adegan itu. Kami rasa adegan itu menarik, tepat dan sesuai setiap langkah menuju menuju emosi marah itu. Lalu adegan ketika Ashok marah ke Balram setelah dia mengantar istrinya ke bandara menarik banget. Di sana itu Balram berhasil ngamuk dan melawan majikannya. Sebuah prinsip yang sepertinya nggak bakal dilakuin sama si Balram. Tapi di adegan itu dia berhasil ngamuk dengan porsi yang kami rasa tepat dan momen peledakan yang sesuai dengan peristiwa.
langkah-langkah menuju ledakannya itu sesuai banget dan gak seketika. Dia benar-benar merespon betul emosi dari kawan mainnya, menyerapnya dengan baik, lalu meledakkannya dengan tepat. Kami sebagai penonton mampu mempercayai perasaan dan bahkan ikut merasakan kemarahan si Balram itu yang ditahan. Dan kami bisa merasakan ledakannya. Wah, kita aja berceritainnya sambil meledak-ledak kan. Suaranya agak kenceng biar kedengeran ya. Oke. Nah, lanjut lagi. Karakter ini juga nggak bisa kita bilang jujur, tapi nggak bisa kita bilang bohong. Tapi mungkin lebih tepatnya kalau kita bisa bilang Balram itu kayak gini. Dia itu kalau memang waktunya jujur atau harus terlihat jujur, dia akan terlihat sejujur mungkin. Tapi pada kenyataannya dia menyembunyikan sesuatu. Misal adegan pas Ashok tidur ya. Sementara si Balram menyiapkan minuman. Kita bisa melihat Balram duduk dengan posisi seenaknya. Jadi kita bisa bilang karakter ini berpura-pura, tapi ia sungguh-sungguh dalam kepura-puraannya. Aktor banget kan? Jujur dalam dunia imaji yang sedang berusaha ia bangun. Balramnya aktor. Maksudnya Balramnya itu bertindak sebagaimana aktor berusaha meyakini dunia imajinernya si aktor. Menarik banget. Nah, ada sebuah laku tubuh yang menarik setelah Balram dimarahi sekali lagi oleh majikannya di dalam lift. Coba perhatiin. Ada laku tubuh mencubit tangan. Tapi kami bertanya kenapa laku tubuh ini bisa muncul ya. Laku tubuh itu memang menarik dan kami rasa relevan sebagai pelepas emosi. Kita tahu bahwa Balram itu sempat merasa posisi yang sebelumnya dia sempat dapetin, hubungan dengan majikan yang dia harapkan itu sempat kembali, tapi kemudian hubungan itu hancur lagi dan dihancurkan oleh si majikan itu. Balram kembali kecewa dan Adras berhasil menunjukkan kemarahan yang begitu besar tapi ditahan sedemikian rupa. Salah satu bentuk kemarahannya itu pas tangannya dicubit gitu. Tangannya dicubit gitu. Dan itu menarik. Tapi pertanyaan kami, kenapa dicubit? Apa jangan-jangan ada hubungannya dengan dialog neneknya itu ketika si Balram pamit itu loh. Kemudian si neneknya bilang, "Cubit tanganmu sambil kamu berjanji." Nah, apa itu hubungannya? Ada hubungannya dengan budaya di India? Kami butuh riset lebih dalam tentunya. Nah, setelah adegan itu, kami melihat kali ini si Balram tumbuh sebagai sosok yang mulai menyeramkan dan bisa jadi sadis. Gak ada lagi pandangan mata yang menenangkan, baik, atau jujur. Misalnya, salah satu yang paling kelihatan. Di adegan ketika Ashok masuk ke kamar Balram yang kumuh. Kita bisa ngelihat beberapa momen pandangan mata Balram yang penuh dengan kebencian. Pandangan mata itu kami rasa relevan dengan emosi yang dirasakan si Balram. Lalu kita bisa melihat amarah yang sangat besar terjadi dalam diri Balram pas adegan dia melihat tas merah. Pandangan matanya penuh dengan kebencian dan setiap momen berjalan intens sekali. Selain itu, di adegan memperhatikan tas merah selama berhari-hari, visinya itu kuat dan jelas. Visinya apa? Tas merah. Pada momen adegan tas merah ini dan sepanjang si Balram mengincar tas merah, disinilah kita bisa melihat pertumbuhan kesan yang berbeda. Balram perlahan tumbuh menjadi seorang predator. Ini yang kami bilang sesuatu yang aneh dan besar akan terjadi atau dilakukan sama karakter ini. Sejak adegan tas merah, hawa membunuh Balram tumbuh pesat dan semakin kuat. Di momen inilah kita kemudian melihat dia menjadi seorang yang kejam, berdarah dingin, tapi menariknya tetap manusiawi, bukan psikopat tanpa perasaan. Menariknya di sini. Menariknya di situ. Di situ menariknya. Dan di sini Balram tumbuh sebagai Balram yang memiliki perasaan lain, dengan kesan yang lain. Kesan si The White Tiger yang kali ini utuh jadinya. Indah di luar, tapi sesungguhnya buas di dalam. Menarik banget kan? Tapi anehnya, setelah adegan-adegan dengan permainan kuat yang muncul dari awal, adegan ketika Balram membunuh itu, ya, adegan pas dia membunuh itu, jadi nggak begitu spesial. Mungkin karena dari awal adegan tas merah semuanya udah disusun dengan baik gitu. Kekejaman Balram udah disusun dengan baik, sehingga
ketika adegan membunuh, kita sudah tahu bahwa Balram akan tidak dengan ragu-ragu membunuh majikannya, dan bahkan kita udah menduga bahwa dia akan membunuh itu, sehingga adegan membunuh jadi tidak sangat spesial buat kami. Bahkan tidak seintens adegan-adegan sebelumnya. Padahal itu adegan puncak loh. Tapi kenapa itu bisa kayak gitu ya? Entahlah, mungkin karena ya itu tadi intens di awal, sementara waktu membunuh ya gitu aja. Kita udah membunuh, selesai, udah tahu kita. Kami sudah menduga itu akan terjadi. Dan menariknya lagi, Balram berhasil ditunjukkan sebagai karakter yang utuh. Di adegan setelah membunuh, kita masih bisa ngelihat Balram manusiawi gitu. Belum lagi di adegan terakhir di mana kita ditunjukkan Balram yang jauh lebih manusia daripada si majikannya. Ya, yang dia udah jadi bos, kemudian ada kecelakaan tabrakan, ada tabrakan gitu, terus dia yang bertanggung jawab gitu. Itu kan kita ditunjukkan bahwa Balram kembali pada momen yang dia manusiawi. Termasuk ketika dia menjemput ponakannya yang awalnya mau ditinggal terus dijemput, terus diajak hidup bareng. Kan manusiawi banget. Itu yang membuat Balram jadi tokoh yang utuh. Tapi pukauan-pukauan emosi yang menarik yang kamu bilang tadi itu selesai setelah membunuh. Setelah itu kita nggak menemukan lagi permainan emosi yang lebih spesial atau sama spesialnya dengan sebelum ia membunuh si majikan. Kalau sebelum membunuh, banyak banget. Itu yang membuat kami harus bikin acting review film ini segera. Tapi setelah adegan membunuh, sudah tidak ada yang spesial. Tidak ada spektakel, tidak ada keterkejutan lagi, nggak ada suatu hal yang mengejutkan lagi, permainan emosi juga nggak ada, selesai. Anti klimaks turun, sehingga kami udah selesai. Segala pukulan itu dan segala hal yang mengejutkan terjadi di awal film sampai sebelum membunuh. Setelah itu, nothing. Kami bisa bilang tidak lebih spesial dari sebelumnya. Ya, itu acting review The White Tiger. Kita hanya ngebahas si Adarsh Ghurav ini karena memang dia yang paling memukau dan berhasil membuat kami menyadari hal baru, yaitu kombinasi antara laku tubuh milik si aktor dan laku tubuh karakter yang mampu memunculkan kesan yang dibutuhkan karakter. Pertanyaan kami, apakah hal itu bisa terjadi pada setiap karakter yang kita mainkan ya? Atau tidak? Atau ini adalah sebuah kebetulan yang untungnya didapatkan oleh si Adarsh Ghurav di tokohnya ini. Bagaimana ketika dia bermain tokoh yang lain? Apakah kombinasi ini masih bisa berlaku dengan efek yang sama dan hukum yang sama? Kita tentu butuh membaca lebih dalam soal hal ini. Kita mungkin akan membuat liputan khusus soal kombinasi antara aktor, laku tubuh aktor dan laku tubuh ciptaan untuk karakter. Jadi itu menurut kami soal The White Tiger. Kita tadi lupa untuk meminta kalian untuk subscribe, like, dan share videonya ya, dan nyalain notifikasinya. Dan itu menurut kami soal The White Tiger. Menurut kalian, setelah menonton film The White Tiger, gimana permainan si Adarsh Ghurav? Menurut kalian gak oke? Atau gimana? Kita ketemu di video yang berikutnya. Terima kasih, Viva Aktor.